Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tugas kami tentang analisis Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Kelompok kami terdiri dari saya sendiri dan Edgar, Wingga Pratama Zumiarto, Fitni Ayuning-Tias, Aurelia Alma. Maksud syariah yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Memelihara harta karena berdasarkan firman Allah dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah 43, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Zakat merupakan kewajiban bagi setiap umat muslim yang mampu secara finansial untuk membantu sesamanya dan memelihara hartanya dari yang bukan haknya. Oleh sebab itu, dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999, Pasal 5 berisi tentang pengelolaan zakat bertujuan 1. Meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntunan agama. 2. Meningkatkan fungsi dan peranan peranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial. 3. Meningkatnya hasil guna dan daya guna zakat. Dalam undang-undang tersebut, jelas pemerintah membuat aturan tentang pengelolaan zakat melalui BAZ atau LAZ yang dibentuk oleh pemerintah, agar zakat yang diberikan oleh para muzaki atau orang yang berkewajiban membayar zakat dapat tersalurkan dengan baik dan bermanfaat bagi umat. Menjaga agama karena dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Pasal 2, setiap warga negara Indonesia yang beragama Islam dan mampu atau badan yang dimiliki oleh orang muslim berkewajiban menunaikan zakat. Pemerintah mewajibkan umat muslim yang mampu secara ekonomi untuk membayar zakat. Pemerintah juga membuat lembaga atau badan yang bertanggung jawab mengelola dan terlatih untuk membantu umat muslim dalam menunaikan kewajibannya membayar zakat sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengelolanya. Teori berlakunya hukum Islam di Indonesia yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999. Yang pertama, teori penerimaan otoritas hukum Islam. Teori penerimaan otoritas hukum Islam ialah teori yang mengharuskan pelaksanaan hukum Islam oleh mereka yang telah mengucapkan dua kalimat syahadat sebagai konsekuensi logis dari pengucapan kredonya. Teori ini sesungguhnya kelanjutan dari prinsip tauhid dalam filsafat hukum Islam. Prinsip tauhid yang menghendaki setiap orang yang menyatakan dirinya beriman kepada kemahaesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ia harus tunduk kepada apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, teori receptio incompleks. Teori receptio incompleks menyatakan bahwa bagi orang Islam berlaku penuh hukum Islam sebab ia telah memeluk agama Islam walaupun dalam pelaksanaannya terdapat penyimpangan-penyimpangan. Yang ketiga, teori resepti exit. Teori resepti itu harus exit alias keluar dari tata hukum Indonesia merdeka. Teori resepti harus keluar dari teori hukum nasional Indonesia karena bertentangan dengan Undang-Undang 1945 dan Pancasila, serta bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Secara tegas, Undang-Undang 1945 menyatakan bahwa negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa, dan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaan itu. Yang keempat, teori resepti a contrario. Dalam teori resepti a contrario, hukum adat itu baru berlaku kalau tidak bertentangan dengan hukum Islam. Teori ini senjiwa dengan teori para pakar hukum Islam tentang al-urf dan teori al-adah. Keempat, teori berlakunya hukum Islam di atas memiliki kaitan dengan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Karena keempat teori tersebut menggambarkan bahwa ketika seseorang sudah memeluk agama Islam, berarti semua kewajiban dalam Islam melekat pada dirinya seperti kewajiban membayar zakat bagi para muzaki dan kewajiban mengelola zakat oleh pemerintah agar dapat dimanfaatkan dengan baik. Dalam hal ini juga, pemerintah telah memberi kebebasan sesuai dengan teori berlakunya hukum Islam bagi warganya untuk menjalankan kewajiban agamanya dengan mengundangkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. 38 Tahun 1999 antara lain adalah: yang pertama, asas kemaslahatan hidup adalah segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan, berguna, berfaedah bagi kehidupan. Yang kedua, asas kekeluargaan adalah asas hubungan perdata yang disandarkan pada hormat menghormati, kasih mengasihi, serta tolong menolong
dalam mencapai tujuan bersama. Yang ketiga, asas mendahulukan kewajiban dari hak mengandung, arti bahwa dalam pelaksanaan hubungan perdata, para pihak harus mengutamakan penuaian kewajibannya lebih dahulu dari menuntut hak. Yang keempat, asas kemampuan berbuat atau bertindak. Dalam hukum Islam, manusia yang dipandang mampu berbuat atau bertindak melakukan hubungan perdata adalah mereka yang mukallaf, yaitu yang mampu memikul kewajiban dan hak sehat rohani dan jasmaninya. Asas keadilan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali. Asas kebolehan atau mubah menunjukkan pada dasarnya segala bentuk hubungan perdata adalah boleh dilakukan, kecuali kalau telah ditentukan lain dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Asas adil dan berimbang mengandung makna bahwa hubungan perdata tidak boleh mengandung unsur-unsur penipuan, penindasan, pengambilan kesempatan pada waktu pihak lain sedang kesempitan. Asas hak milik berfungsi sosial. Asas ini menyangkut pemanfaatan hak milik yang dipunyai oleh seseorang. Menurut ajaran Islam, hak milik tidak boleh dipergunakan hanya untuk kepentingan pribadi pemiliknya saja, tetapi juga harus diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.